saya pernah melihat di video YouTube itu berulang-ulang dan diulang-ulang, saya rasa malah lebih lama, padahal itu aplikasinya dengan aplikasi robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berjumpa lagi dengan teman-teman. Kali ini saya akan membahas masalah baris pertama, lapis pertama, dan tahapan-tahapan aplikasi chat. Nah, dalam aplikasi tersebut, aplikasi chat pasti ada tahapan, pasti ada lapisan, dan pasti ada barisan. Nah, yang pertama, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa setiap panel yang akan saya kerjakan tentunya sudah saya bersihkan, sudah saya persiapkan dengan matang. Jadi teman-teman tidak perlu menanyakan karena sudah saya bahas soal lap yang saya pakai dan degreaser yang saya pakai, juga tag lock. Jadi itu sudah lewat, jadi nggak perlu dibahas lagi. Nah, sekarang kita akan membahas, yang pertama saya akan bahas soal baris pertama. Sahabat, sekarang saya akan memberikan teori baris pertama itu seperti apa. Dan baris pertama itu termasuk lapis pertama. Saya akan contohkan baris pertama. Nah, sahabat, ini adalah baris pertama yang akan membentuk lapis pertama. Jadi baris pertama itu adalah barisan yang akan membentuk satu lapisan, dan barisan itu yang dinamakan tumpang tindih atau overlapping. Jadi ketika ini baris pertama, kita akan turun sekitar 2/3 atau setengah. Jika warna solid, saya biasanya setengah, turun setengah barisan, dan itu hanya kira-kira. Jadi teori hanya untuk patokan, tapi yang menentukan adalah mekanik. Jadi ini baris pertama. Kemudian kita baris yang kedua. Jadi baris pertama, kedua, dan selanjutnya itu adalah baris yang menentukan overlapping atau tumpang tindih. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya, dan akhirnya membentuklah satu lapisan. Jadi teman-teman, kita sama-sama paham ya, satu barisan, dua barisan, dan seterusnya. Setelah selesai itu akan membentuk satu lapisan. Nah, sekarang saya akan aplikasi ke lapisan kedua. Yang dimaksud lapisan pada aplikasi chat adalah untuk menentukan dan menghitung berapa lapis aplikasi yang kita semprotkan untuk menentukan penyamaan warna, terutama pada warna-warna transparan seperti candy. Jadi lapisannya itu harus dihitung berapa lapis. Misalkan panel pertama satu lapis sampai 3 lapis, berarti panel kedua pun juga 3 lapis supaya hasilnya sama. Nah, itulah sahabat yang dinamakan barisan pertama, lapis pertama, dan saya akan bahas yang ketiga, yaitu tahap-tahap pengecetan. Kok ngecatnya basah? Ya, memang basah sahabat, dan ini aplikasi terakhir, Bestcode terakhir, dan saya tidak akan memakai aplikasi Bestcode Dropcode, karena Dropcode itu untuk warna-warna metalik, untuk mencegah blorok. Terus yang dimaksud tahap aplikasi itu apa? Tahap aplikasi ialah
sebagai contoh begini sahabat, misalkan kita ngecat warna mutiara atau siralik, tahap pertama base coat atau cat biasa, tahap kedua mutiara atau siralik itu, dan tahap ketiga pernis. Nah, itulah yang dimaksud tahap pengecatan. Jadi baris pertama dalam pengecatan akan membentuk suatu lapisan dan disebut satu tahapan. Tahapan kedua yaitu warna siralik, tahap ketiga pernis. Jadi kita harus bisa membedakan antara lapisan cat, barisan cat, dan tahap-tahap pengecatan. Nah, ini proses base coat sudah selesai dan saya tidak akan menunggu lama-lama flash off-nya, karena mungkin kita pernah membayangkan atau berpikir kemajuan teknologi itu kan bukan hanya elektronik, bukan hanya pesawat, mobil, otomotif, tapi pengecatan pun dalam painting juga pasti ada kemajuan. Dan saya berpikir dari tahun 2010 lalu waktu saya pernah belajar, dan 10 tahun sampai sekarang ini pasti ada kemajuan, dan yang teori dulu itu flash off base coat itu 2-5 menit, dan flash off antara cat akan naik pernis sekitar 10-15 menit. Itu dulu 10 tahun yang lalu. Dan saya berpikir flash off itu pasti akan semakin kesini pasti akan berkurang, tidak akan lama, apalagi saya di sini didukung dengan oven blower, jadi nggak terlalu lama-lama untuk mengeringkan cat, untuk memerlukan penguapan thinner, karena saya yakin juga thinner ada kemajuan supaya cepat menguap tanpa mengurangi kualitas. Nah, sekarang saya akan langsung pernis, dan pernis pun ini juga kemajuannya juga semakin canggih. Bahkan dengan satu tembakan yang saya aplikasikan dari atas ke bawah dan bawah ke atas, itu sudah membentuk lapisan tebal. Sekarang saya akan buktikan kepada teman-teman. Jadi kita ini sebagai pekerja harus bisa kerja cepat dan tenaga hemat, tidak terlalu menguras waktu. Hasilnya pun tidak kalah dengan pabrikan, karena cacatan pabrik itu juga nggak hanya satu lapis. Saya pernah melihat di video YouTube itu berulang-ulang dan diulang-ulang, saya rasa malah lebih lama, padahal itu aplikasinya dengan aplikasi robot. Nah, inilah yang dimaksud dengan aplikasi terbaru. Bahkan robot pun menggunakan cara aplikasi, yaitu bumper dan bodi disatukan untuk menghindari belang yang sudah pada merek-merek mobil yang sudah beredar. Dan ini mungkin cara tahun depan yang akan dilakukan di seluruh produk mobil. Oke sahabat, langsung saja kita pernis sekali jadi 2 lapis, tapi tanpa menunggu jeda. Jadi yang dimaksud dengan tahap aplikasi itu adalah proses saat kita melakukan pengecatan, bukan saat preparation painting. Jadi kalau preparation painting itu proses sebelum pengecatan, misalkan dengan ngelap pakai degreaser dan Bintech dan Teclor dan seterusnya. Dan ini pernis yang saya pakai adalah Speedseeker dengan tipe 8800 PHS, dan dengan waktu 30 menit tanpa di open pun untuk tipe pernis ini sudah bisa diaplikasikan poles tanpa harus di open, dan ketebalannya pun lebih tebal daripada pernis-pernis tipe MS.
Itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga video-video saya bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.